Bapa Surgawi, kami datang kepadamu saat ini. Kami mohon hadirat-Mu turun, Bapa. Buka mata hati kami, buka telinga kami, buka jiwa kami agar kami dapat menerima pelajaran yang Engkau ingin kami telusuri bersama. Terima kasih Tuhan akan Roh Kudus yang akan memimpin kami satu persatu, dan biarlah pertemuan kami di alam Zoom ini boleh memberi kekuatan untuk kami masing-masing. Dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya udah baca kan? Baca enggak? Ya. Baca, udah pinter ngelotok ya. Jadi intisari daripada pelajaran ini hanya satu kalimat, yaitu tanpa iman, iman tanpa perbuatan baik adalah nothing, mati. Jadi kalau kita pikirkan iman, sebenarnya apakah iman itu? Saya mau mulai dengan menanyakan ke beberapa teman ini yang pada hadir. Ayo, menurut Ibrani, iman itu apa? Pokoknya di buku itu ada tertulis, the four things yang kita tidak lihat dan yang kita harapkan, itu adalah iman. Tetapi menurut pikiran kita masing-masing, iman itu mempunyai sesuatu sifat. Dalam sifat iman itu ada reliance. Reliance, ada faithfulness, ada trust, ada belief. Jadi iman itu merangkum kira-kira itu semuanya. Karena orang yang beriman, orang yang mempunyai harapan. Karena iman tanpa kebajikan adalah maut. Seperti Abraham yang disebut di dalam buku Yakobus itu, di ayat yang ke-22, kita mengerti bahwa dia harus menunggu sekian lama untuk segala apanya. Udah dapat anaknya, terus Tuhan bilang, ayo bawa anak itu ke atas gunung. Harus kamu itu sacrifice, kurbankan anakmu. Nah, Abraham itu sangat kuat belief-nya, dia bawa anaknya ke atas dan dia itu obedient. Ya, pada saat dia mau melakukan dengan tegas permintaan Tuhan itu, Tuhan lepaskan dia, jangan lepaskan anakmu, biarlah ada rem yang digantikan untuk di tempatnya. Nah, iman semacam itu bisa hanya tumbuh kalau kita itu mempunyai percaya yang dalam dan obedience. Setuju nggak? Kok pada diam? Setuju. Setuju kan? Jadi kita belajar di sini mengenai diri kita. Di manakah sebenarnya iman kita pada saat ini? Sekian banyak hal dalam kehidupan sehari-hari kurang baik, negatif, malah kadang-kadang sangat trying ya, sangat trying sekali. Nah, kalau kita beriman, kita itu menyerahkan penuh kepada Tuhan, membebaskan diri kita dari tanggung jawab itu, Tuhan akan memberikan kita suatu kekuatan. Kekuatan itu dapat memberikan kami keinginan. Keinginan yang timbul dari hati nurani yang mau melakukan kebajikan terhadap orang yang di sekitar kami. Apakah di dalam kehidupan kekristenan iman itu penting? Oh ya. Penting sekali. Oke. Saya mau tanya pada Alwin, kenapa penting Alwin? Sebab begini, iman adalah sesuatu yang kita percaya, kita yakini, meskipun sebetulnya itu sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi dengan iman, kita sudah dengan sendirinya mempunyai suatu kekuatan di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, bahwa itu akan ada. Dan itu ada. Jadi kalau kita sudah mengimani bahwa misalkan saja kalau sakit, kita sudah mengimani bahwa kita sembuh, maka seluruh seluruh organ ya di dalam tubuh kita
itu akan merespon dan accepted bahwa I am healed. Jangan panjang-panjang. Dengan adanya keyakinan iman bahwa kita sembuh, maka hal itu pasti terjadi. Jadi iman adalah keyakinan yang tidak terlihat, tetapi yang kita amini pasti akan terjadi. Amin. Amin. Bagus. Tapi itu perbuatan terhadap diri sendiri. Sedangkan ini yang kita juga harus melakukan kebajikan sebagaimana Tuhan Yesus melakukan ketika dia memulai pekerjaannya di Galilea, terus kemana-mana kan. Nah, itu kepada diri sendiri. Bagaimana iman itu dapat memberikan kebajikan untuk orang lain? Nah, iman itu bisa memberikan kebajikan kepada orang lain karena hidup kita sendiri sudah menunjukkan atau sudah terlihat bahwa hidup kita ini berdasarkan pada iman. Jadi begini, kelakuan kita di dalam hubungan satu dengan yang lain itu sudah bisa menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu, misalkan saja, adalah benar-benar anak Tuhan, ataukah yang bersangkutan itu hanya melihat sesuatu, baru dia bertindak. Sedangkan iman adalah kita bertindak tanpa karena kita mempunyai suatu iman, waktu kita bertindak, kita sudah yakin bahwa itu adalah baik dan itu adalah menjadi berkat bagi orang lain. Ya, masih ada. Saya mau tahu kawan-kawan yang lain, apakah iman dan kebajikan kepada orang lain itu adalah sama dengan pendapat saudara Alwin? Coba ada yang mau tanggapi? Biasanya ya kalau dalam lingkungan yang saling mengenal, sudah tahu bahwa dia itu ke gereja, teman-temannya baik semua, ya. Itu orang bisa melihat, tapi kalau di luar sama sekali, yang campur aduk ya, itu untuk begitu itu sulit. Jadi mesti ada grup besar yang mempengaruhi the world. Sebab itu aktivitas seperti apa itu evangelis apa itu mission itu. Jadi yang di organisasi yang kuat ke pelosok-pelosok ya. Kalau bilang go to the mountain segala itu kalau antara kita orang dalam sendiri itu biasanya we know it ya. Itu pun kalau belum menyebar lagi. Jadi yang lingkungan kecil, besar ya. Itu makin how to manage that. Itu. Jadi kalau orang ada yang serahkan government whatever. Masing-masing punya tujuan lain ya. Itu sudah sulit. Jadi kalau sekolah misalnya, itu government bilang diajarkan Christian atau diajarkan Muslim atau apa Buddhism. Itu organisasi yang begitu besar. Itu sering mengkhawatirkan because kita harus bersuara. Suara itu nanti mesti menuju ke agama atau apa. Itu di negara di sini pun mungkin tidak boleh. Nah itu yang menjadi pertanyaan sebetulnya. Apakah ada pendapat yang lain? Coba Cik Wis tuh. Cik Wis Salim. Ada dong pendapat, tolong dong. Ya, kalau menurut saya iman itu datangnya dari diri kita sendiri. Memang kadang-kadang dari pengaruh orang lain iman kita bertambah. Tapi nggak ada pengaruh ke orang lain kalau iman kita sudah beriman, tidak ada pengaruh dari ke orang lain ya. Bagaimana iman itu didapat oleh Pak Tirta? Ya. Gimana iman itu ada di Pak Tirta? Gimana caranya iman itu dapat datang ke Pak Tirta? Ya, saya dapat iman itu dari pendengaran, dari kesaksian orang, dari datang ke gereja, dari ibadah, firman-firman, nah itu tumbuhlah iman saya. Begitu. Jadi tapi Anda harus pertama-tama
Anda harus diselamatkan nggak? Oh iya dong, tentu yang Oh. namanya iman itu kan maksudnya iman itu apa? Kita beriman kepada Tuhan bahwa kita beriman kita diselamatkan gitu. Itu dari pengajaran-pengajaran yang kita dapat, dari kesaksian-kesaksian yang menguatkan tumbuhlah iman Ya, di jadi dalam diri ya, kita. Kalau kita sudah beriman, tidak ada pengaruh ke orang lain, ya. Kita bicara, lu mau percaya sama gua nggak ada urusan, tapi tetap kita beriman. ya. Gitu. Ya, Nah, saya memang pernah buah daripada iman itu adalah tindakan kasih kepada yang lain. Kita menolong orang, ya kan, mengasihi sesama, ya kan, memberi Ya. kesaktian hidup kita supaya orang juga tercemar oleh iman kita sehingga dia juga tumbuh imannya gitu. Ya, itu baik sekali. Itu baik sekali. Jadi saya juga mau menambahkan, dulu Tina bilang sering menyanyi berserah kepada Tuhan. Itu saya kira zaman sekarang perlu sekali. Jadi karena iman kita menyerahkan semua persoalan pada Tuhan. Jadi sudah tidak berdaya lagi. Mas, begitu banyak persoalan, jadi ada orang yang sikapnya sudah itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, just leave it to God. Itu saya kira benar sekali. Berserah pada Tuhan itu satu-satunya. Ya, jadi ya itu iman itu sesungguhnya berikatan erat sekali dengan diri kita sendiri mempunyai gaya hidup untuk melekat kepada Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus sudah memberikan contoh? Ya, dia dia bisa menyembuhkan orang, dia bisa seperti lihat itu orang Samaritan yang melihat seseorang yang tergeletak oleh penyamun dirangsai gitu. Ditolong. Nah, itu buah-buah orang iman. Lewi ngeliwat, orang itu ngeliwat, tapi si Samaritan itu mempunyai rasa compassion. Dari compassion itu dia bertindak. Tindakan itu yang namanya iman. Dan kebanyakan iman itu bisa mendalam, tapi juga bisa keluar ya. Dan dengan iman itu orang luar kita bisa menyaksikan Tuhan Yesus kepada orang melalui tindakan iman itu. Ya, itu buah-buah iman. Kalau saya boleh, itu buah-buah iman kita akan keluar disaksikan oleh orang lain yang belum mengenal Yesus, dia jadi mengenal itu karena dari buah-buah iman kita, tindakan kita ya terhadap masyarakat. Ya, misalkan saya menyaksikan kesaksian hidup saya di mana saya diselamatkan dan sebagainya, itu adalah buah-buah iman yang dilihat oleh orang dan dirasakan manis gitu ya, sehingga dia juga mau nyobain. Nah, dia datanglah, dia masuklah, ditumbuhlah iman di dalam diri dia gitu. Terus ini ada waktu dibaca ya, kita juga ada pendapat ini yang katanya gimana kok ada orang yang mempunyai iman tapi tidak melakukan kebajikan atau perbuatan baik. What happened? Apa yang akan terjadi pada orang itu? Ya, tetap dia beriman, tapi dia tidak melakukan, ya imannya bertumbuh saja, tapi tidak berbuah, tidak keluar buahnya. Setiap orang harus mempunyai iman, karena iman itu dia akan bisa mempunyai iman yang teguh untuk berbuah kan? Nah sekarang orang itu nggak punya perbuatan, imannya bakal mati nggak? Orang beriman belum tentu dia berbuah, tapi untuk dirinya sendiri itu namanya disebutkan orang fanatis terhadap agama. Dia beriman, kuat imannya, tapi dia tidak melakukan keluar. Cuma sekali-kali di gereja aja, ya kan, dia kelihatan tuh dia beriman. Tapi di luar dia nggak mau lakukan. Itu ada orang yang seperti itu. Dia tetap beriman, Apakah itu dosa nggak? Oh enggak dosa. Kita tidak melakukan kasih kepada orang lain pun enggak dosa. Asal yang penting kita kepada Tuhan udah berserah. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, ya kan? Memang harusnya setelah itu Tuhan kan minta, Tuhan minta kita, ya kan? Harus ada kasih kepada yang lain. Tapi kadang dia belum bisa ya melakukan itu, enggak dosa. Dia harus lebih belajar lebih dan lebih, ya. Memang itu harusnya berbuah. Kita namanya pohon udah tumbuh harus berbuah kan gitu. Tapi kan ada pohon yang nggak berbuah. Ada, makanya kan saya bilang, makanya ada, nggak dosa. Makanya ada pohon yang tidak berbuah, tapi dia tumbuh tidak berbuah. Mungkin ya satu saat dia akan berbuah gitu. Jadi ada harapan.
Ada dong, tentu dong ya, namanya Bagus, iman itu itu kan namanya iman. dalam hidup dia, nanti dia benturan sono, benturan sini, benturan sono, benturan, dia merasa, oh gue punya iman tapi kok nggak berbuah. Nah, disitulah mulai muncul. Muncul. Masih Muncul. ada pendapat, ya, masih ada pendapat lain. Maybe Dave, you can fill in. Oke. Tadi saya sependapat dengan apa yang dibicarakan, tapi soal apakah tidak ada perbuatan, walaupun kita sudah mempunyai iman, tidak ada perbuatan baik, apakah itu dosa atau bukan? Saya pikir nanti barangkali kita bisa membicarakan itu sehabis pembicaraan yang utama ini selesai. Karena pasti banyak orang yang mempunyai pendapat masing-masing. Maksud saya pun tadinya saya mau menanyakan hasil daripada pelajaran ini, bagaimana, apakah juga kalau kita tidak mempunyai perbuatan baik, setelah kita punya iman, bahwa iman itu tidak saja mati, tetapi itu juga we commit a sin. Nah, itu saya tidak tahu, tapi bisa nanti dibicarakan. Tapi yang saya mau jawab adalah mengenai kalau kita sudah punya iman, bagaimana kita bisa diam saja. Saya kira tadi saya sependapat sekali dengan Alwin punya pembicaraan, yaitu kalau kita sudah menerima iman dan menghayati iman itu, kita akan merasakan kebaikan-kebaikan. Diberi contoh oleh Alwin bahwa even keadaan sakit pun kita bisa sembuh karena kita beriman dan mempraktekkan iman itu kepada diri sendiri. Nah, penerusannya adalah dengan sendirinya kalau kita sudah mengalami itu, kita pun mau membagikan iman kita kepada orang lain, yang tadi juga sudah dikatakan oleh Alwin. Jadi saya sependapat sekali bahwa iman itu akan dibagikan kepada orang lain. Sebab kalau kita tidak membagikan kepada orang lain, iman itu akan mati, akan tidak berguna. And on top of that, diberikan juga contoh di ayat-ayat ini, terutama ayat ke-22, bahwa apabila kita melakukan perbuatan baik berdasarkan iman kita akan bertambah erat. Iman kita akan bertambah kuat. Jadi iman dan perbuatan baik terhadap orang lain complements each other. Itu menurut pendapat saya. Oke. Sehingga dengan sendirinya sebentar ya Hans ya. Ya. Sehingga dengan sendirinya kita sekali mengalami berbuat baik pada orang lain untuk membagikan iman kita akan terus-menerus mengusahakan itu karena kita yakin akan kebaikan beriman dan yakin akan kebaikan pertolongan kami kepada atau membagikan keselamatan, membagikan kebaikan itu kepada orang lain. Bukankah prinsipnya adalah untuk orang Kristen di dalam kehidupannya banyak berbuat baik, dan itu akan dirasakan sekali kita berbuat baik kepada orang lain, kita akan seperti seolah-olah ketagihan untuk berbuat baik pada orang lain, dan itu akan memperkuat iman kita. Amin. Itu adalah yang saya mau. Amin. Ya. Boleh saya tambahkan sedikit apa yang sudah diterangkan oleh David. Ya, di Yakobus 2 ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama. Yakobus 2:17 ya. Demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, mati. Lalu kita terus ke yang ayat ke-20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman yang kosong. Berarti kosong itu tidak ada isinya. Dari nol. Istilahnya nol gitu loh. Jadi iman kalau tanpa perbuatan itu sia-sia. Kita bisa ngomong, wah iman. Sering dalam pembicaraan, kalau orang daan itu adanya seolah-olah semua itu adu iman. Wah, iman itu besar. Kalau doa sakit tidak sembuh, imannya kurang atau tidak punya iman, nah itu awas. Ya, kita memang tidak bisa mengukur imannya orang itu berapa. Itu cuma hanya kita pribadi dengan Tuhan. Sampai di mana kita mau berserah kepada Dia, iman itu. Ya, jadi di sini cuma ditekankan iman tanpa perbuatan. Jadi seperti David tadi sudah singgung juga toh. Karena iman itu kita mungkin didorong do something, sesuatu, berbuat, bertindak itu. Ya, sebab kalau tidak ada perbuatan atau follow up semuanya itu percuma, kosong, mati, nol. Ya, itu jadi itu biasanya cuma omong saja ya. Jadi di sini yaitu di sini yang ayat yang 12 dikatakan itu antaranya gini, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong.
Ya, saya cuma mau tambahkan begitu saja supaya dipikirkan bahwa iman itu jangan kosong, mesti ada perbuatan yang nyata. Jadi orang bisa melihat, nah, semuanya terus keluar kasihnya. Oh, ini yang disebut orang Kristen itu begini toh. Ini yang ada pengampunan, ada apa itu. Ya, sampai situ saja nanti bisa diteruskan. Sebab nanti akhirnya yang ayat 26 dikatakan demikian juga. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, jadi perlu sekali iman itu harus ada follow up, ada akibatnya yang kelihatan, efeknya apa semuanya itu. Menurut firman. Iman itu menurut firman. Apa yang dikatakan Tuhan kita turuti, itu firman. Iman, kita beriman pada Tuhan itu menurut firman. Ya. Jadi begitulah. Jadi tidak hanya mulut saja ngomong aku beriman, tapi perbuatannya tidak ada, berlawanan dengan firman Tuhan. Gitu loh. Jadi iman itu ialah menurut firman Tuhan. Amin. Apa yang dikatakan Tuhan. Ya, saya setuju dengan itu karena makanya saya lebih senang kalau kita ini berdialog demikian supaya kita semuanya mendapatkan pendapat yang sama. Ya. Jadi kalau saya tuh percaya sekali kalau kita bertukar pikiran, ya memberikan komentar, kita tahu we're on the right track atau tidak. Jadi sebenarnya saya sudah selesai dengan demikian, tapi pasti masih ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Kita di sini ada Sulyong, ada banyak. Aduh, siapa tuh yang ngomong? Saya bisa tambahkan. Siun. Tambahkan, tapi yang want to say something like I think iman seseorang, kita semua di sini kan anak-anak Tuhan ya, udah terima Tuhan lah, right? Dalam hati kita. Iman itu saya ngelihatnya iman tuh bertumbuh ya. Jadi maybe you are a new Christian, iman kamu cuman belum sampai setaraf itu, tapi the more you are in the Lord, you more ini belajar firman Tuhan itu, iman itu bertumbuh gitu. So I think that's my personal experience itu. Dulu sih iman mungkin orang itu karena gini ya oke lah, Tapi karena kita belajar terus firman Tuhan, iman kita ini bertumbuh. Jadi it goes with your juga pelajaran firman Tuhan itu apa yang kita serap juga itu menumbuhkan iman kita gitu. So that's what I feel personally gitu. Ada tanggapan? Oke, saya cuma mau tambahkan, emang ini judulnya aja iman tanpa mati atau darah kosong. Jadi itu ada judulnya. Kalau kita baca, yang permulaan kan dibilangin bahwa yang pertama itu orang lihat orang nggak punya baju. Jika seorang saudara atau saudari yang tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kamu pakaian kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi tidak memberikan apa-apa. Itu contoh pertama, ya. Jadi saya melihat di sini orang itu pikirannya, akal budinya tak beriman ceritanya. Jadi dia tahu ini orang nggak punya pakaian, kita bilang ayo pakaian yang panas, tapi nggak memberikan apa-apa. Contoh kedua adalah yang setan. Setan percaya akan Allah dan gemetar. Jadi ini mengatakan tentang perasaan. Gemetar itu kan perasaan. Nah, yang ketiga itu perbuatan. Jadi kita tahu jiwa kita itu kan terdiri dari 3. Pikiran, perasaan, perbuatan. Jadi iman yang benar itu, iman yang utuh itu harus 3-tiganya. Jiwa kita tuh 3-tiganya beriman. Nggak cuma ngomong, tapi nggak berbuat apa-apa. Nggak cuma juga gemetar, jadi takut akan Tuhan, gemetar, tapi tidak berbuat apa-apa. Tapi yang benar itu segenap jiwamu. Kan Tuhan juga bilang, kasihilah Allah dengan segenap tubuh jiwa juga. Jadi jiwa ini 3-tiganya harus terliputi. Nggak cuma. Nah, makanya seperti kalau kita baca firman Tuhan ya, sebetulnya semuanya tuh sama. Cuma Tuhan tuh teranginya dari sudut sini, supaya, tapi semuanya tujuannya tuh sama.
sebetulnya ya. Makanya sebetulnya kalau kita baca di Yakobus 1 waktu itu, kan yang saya terus bilang, orang yang hanya mendengar tapi tidak melakukan itu menipu diri sendiri. Ya, ingat ya yang di Yakobus kan ada. Nah, ini jadi ketara bahwa mengapa kita menipu diri sendiri? Sebab kok kita tidak melakukan, iman kita tuh kosong, nol, mati. Ya, dan itu tuh menipu diri sendiri tuh menyangkut dua hal. Nggak cuma dalam kekinian, dalam kita hidup di dunia, kan bilang kan, rumah yang didirikan di atas batu atau pasir, jadi rubuh, rusak. Jadi dalam kekinian. Tapi dalam kekekalan, kita juga mati. Kita juga, kan Tuhan bilang, cuma orang yang melakukan kehendakku masuk kerajaan surga. Yang enggak, cuma melakukan karunia, tapi tidak berbuah, tidak melakukan perbuatan, buah hasil iman, Tuhan malah bilang, aku tidak mengenal engkau, masuk ke neraka. Jadi bahwa di sini dilihatin, diterangin lagi. Sebelumnya dia udah bilang kalau kamu hanya mendengar firman tanpa melakukan, kamu menipu diri sendiri. Sekarang dijelasin lagi, kamu kalau hanya mempunyai firman, mempunyai iman tanpa perbuatan, kamu mati. Jadi ini makanya kita sebelumnya sudah menipu itu nggak menipu kita selama hidup di dunia, juga kehidupan kekekalan kita juga akan mati. Ya, saya cuma mau nambahin itu aja. Any other questions? Kelihatannya semuanya udah pada pinter. Boleh menambahkan? Saya boleh tambahkan sedikit. Ini saya agak bodoh. Maksudnya hidup sehari-hari. Kalau misalkan mungkin kalian juga tahu, kalau kita pergi ke Shoppers Drug Mart dan kita bayar dengan mesin, kalau kita sudah scan item kita, lalu kita bayar, lalu akhirnya dikatakan, do you want to donate? Wah, itu dilema. Kalau iman saya baik, saya akan donate. Tapi kalau kadang-kadang saya pikir, buat apa kita tidak tahu donate ke siapa. Jadi kita tidak donate. Nah, persoalan itu adalah hal yang setiap hari kita hadapi. Kalau ada orang yang homeless person di pinggir jalan dan sebagainya itu, what is good work? Apakah setiap kali kalau ada hal yang demikian kita harus bertindak? Itu pertanyaan dilema saya. Kita barusan sebab ke Ottawa lihat daun. Jadi itu di Ottawa itu saya kaget. Kok sekarang orang pada banyak di dekat Capitol Hill itu orang pura-pura pada tiduran minta uang. Saya bilang itu orang pura-pura itu. Masa dulu nggak ada kayak gitu di Ottawa ya. Sudah gitu kakinya tak lihat mulai dinaikkan, pakaiannya mulai itu, terus matanya ngeliatin orang-orang. Saya pikir ini orang kayaknya pura-pura apa ya. Saya jadinya pikirannya nggak karuan. Sudah saya sebab banyak hal yang saya lihat itu sudah kita yang penting ya sudah kita jalan yang baik, nggak usah mewah-mewah. Udah kayak gitu. Dulunya banyak fashion, tak pikir mana orang pada fashion. Orang banyak di pinggir jalan. Iya, saya terus terang banyak yang dilihat, yaitu saya ya yang penting saya di hadapan Tuhan ya. Tiap kali cuma minta ampun terus-terusan. Saya cuma minta ampun, terima kasih, minta ampun terus. Saya doa saya. Tiap hari minta ampun, sebab mungkin salah, mungkin I don't know. Ya, kalau saya ingat sering ya saya sudah sekali-sekali dikasih. Tapi ya yang banyak uang ya mesti harus ini itu. Saya pikir terlalu banyak uang yang harus dikeluarkan. Itu jadinya tenaga sudah tua juga sering capek. Laki mulut kalau mau bilang lagi takut dimarahin. Udah jadi saya diam. Oleh suami. Oke, Alvin tadi kiranya mau ngomong ya Alvin? Ya. Itu saya kira dialami oleh hampir semua kita. Di dalam kita ketemu orang, misalkan ada orang minta-minta atau bagaimana, itu di dalam hati kita itu selalu ada suatu struggle between giving or not. Kemudian ada pertanyaan lagi dalam hati kita, apakah dia betul-betul butuh atau dia serakah? Dalam menghadapi hal ini itu memang sulit sekali. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dan di dalam hati kita, itu ada yang, kalau saya bilang, the inner voice.
right? The inner voice is pure. Nah, inner voice ini seringkali itu diserang gitulah sama suara-suara yang tidak sewajarnya. Tapi if we listen and serahkan sama Tuhan, the inner voice akan lebih keras. So when we have trouble between doing or not, helping or not, itu inner voice kita ada. Dan yang dari luar itu selalu bertanya begini, lu kan masih kaya, kasih aja. Atau yang lain lagi, gue dapat apa? Ini struggle. And every person ada satu struggle. If you want to do good, juga ada struggle. Maka kita selalu percayakan diri sebagai anak Tuhan, kita serahkan pure. Listen to the inner voice. And serahkan kita pada Lord, what should I do? Shall I give or not? And then you listen. If you listen, kalau you menerapkan give. Apakah give itu benar apa tidak? Let God do the work. Nah, kita selalu orang bilang itu kalau lihat apa namanya Tionghoa itu yang bundar, ya kan? Ada serang bundar, apa itu namanya? Yang kemudian engine. ada putih. Yang engine. Yang engine, oke? Coba kita lihat di situ. Di dalam titik yang hitam, di situ mulai ada putih. Di dalam yang putih itu ada satu titik hitam. Nah, di situ kita bisa lihat orang yang baik ada satu waktu titik hitam. Jangan biarkan titik hitam itu berkembang. Tapi dalam hati orang yang jahat sekali, di situ pun ada titik kebaikan. Jadi di dalam menghadapi give or not, leave it to the Lord. He decide for you. Saya kira itu aja yang saya bisa sampaikan. Saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan oleh Alvin. Waktu saya katekisasi sebelum saya jadi Kristen, atau sebelumnya saya sudah sering ke gereja, tapi pada suatu saat saya ikut katekisasi dan pendeta waktu itu seorang Belanda, dia mengatakan bahwa membahas mengenai Trinity itu adalah God above us, Jesus with us, Holy Spirit in us. Jadi apa yang dikatakan oleh Alvin tadi, suara hati atau hati kecil itu kalau kita sudah jadi orang percaya itu menetap di dalam hati kita. Jadi kita akan meskipun dalam keadaan misalnya saya berbuat salah, hati itu merasa I did something wrong. Nah itu akan menetap di diri kita karena kita seorang percaya. Itu aja yang saya ingin tambahkan. Ya, setuju ya, benar sekali apa yang Pak Alvin bilang. Nah, di dalam hidup saya ngalamin seperti contoh, kita terkadang nggak lihat ya, nggak dengar hikmat Allah. Ini orang kasihan, kita tolong. Ternyata saya dibohongin. Pernah beberapa kali ya, ditipu artinya gitu. Nah, setelah ditipu kita kan sakit. Tapi nah, kalau kita di dalam Tuhan ya udah itu bukan uang gua, biarin aja. Jadi nggak sakit. Kita harus bisa mengambil keputusan seperti itu. Saya berkali-kali karena hati ya, saya nggak kontrol hati saya, nggak tanya Tuhan. Wah, dia bilang saya lagi sakit nih di rumah sakit, saya perlu pertolongan. Padahal saya nggak kenal, ini yang saya nggak kenal fisik ya, secara WhatsApp aja di grup. Tapi saya udah kenal lama di grup itu. Dia bilang memang suaminya sakit, stroke dan sebagainya. Dia fotonya saya udah lama lah, udah tahunan. Satu kali dia minta uang pinjam gitu. Dia ada di rumah sakit di Surabaya katanya gitu. Ya kita tersentuh kan hati ya kan, karena kita istilahnya ada kasih dalam diri kita. Dia bilang dia butuh 20 juta. Saya bilang kebetulan di Jakarta saya kan kalau dari sini nggak mungkin dia kirim. Jakarta anak saya masih ada sisa 9 juta. Saya bilang ini ada 9 juta saya kirim sama dia. Besokannya dia bilang saya di hack katanya nomor saya. Ya udah hilanglah duit saya itu 9 juta itu.
Tapi ya untung, saya masih bilang untung karena cuma 9 juta, nggak 20 juta ya. Puji Tuhan, ya kita harus menanggapi hal seperti itu. Nah, tapi dari pelajaran, makin lama saya belajar seperti Pak Am bilang, ada hati kita bicara boleh nggak kasih atau jangan. Itu dulu, memang kita harus. Sekarang saya coba berusaha seperti itu. Ya, hati nurani itu namanya. Kasih jangan nih. Oh enggak, ya udah stop, saya nggak kasih. Masih banyak, sampai sekarang masih kita dimanfaatkan. Banyak orang yang memanfaatkan kasih yang ada dalam kita ya, untuk kepentingan pribadi, untuk pemanfaatan itu bukan terjadi sekali sama saya. Ya, beberapa juga begitu, minta tolong, kita kasihan, kita tolong. Ternyata ada teman yang bilang, dia malas, dia bukan katanya ini, dia nggak mau kerja, gini. Ya udah, dari situ kita akan lebih cerdas ya, lebih cerdik. Segala sesuatu kita tanya dulu, Tuhan, apakah boleh saya bantu dia? Seperti ular. Supaya kita jangan kecewa. Sebab bagaimanapun kita tetap kecewa ya. Tujuan kita menolong tapi kita dimanfaatkan, kita kecewa pasti. Cuma untuk hibur diri, yaitu bukan duit gua lah mungkin ya. Gitu aja. Ya, oke, thank you waktunya. God bless. Oke, Hans. Hans mau ngomong? Enggak. Barangkali dalam hal ini saya kira saya mau, kalau ini Pak Kurniawan masih ada, saya mau minta Pak Kurniawan kasih ini sedikit masukan. Pastor Liu masih ada di sini. Dalam hal begitu gimana tuh menurut Pastor Liu? Internetnya di sini kurang stabil di gereja. Tapi saya mendengarkan, saya banyak belajar dari semuanya. Ya, saya banyak belajar dari cerita, dari sharing, dari semuanya. Yakobus 2 ayat yang 14 ya sampai 26 ya. Ya, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Ya, kita mengucap syukur bahwa kita sudah percaya Tuhan Yesus. Itu yang pertama kali ya, iman. Dan juga waktu saya baca dan saya dengarkan gitu ya. Memang kalau kita tidak berbuat, hanya percaya gitu ya, percaya kepada Tuhan, tapi kita hanya untuk diri kita sendiri. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah diselamatkan, sekarang apa yang harus kita perbuat gitu loh. Kita sudah selamatkan. Apakah keselamatan itu hanya untuk diri kita sendiri? Saya pikir itu enggak. Tuhan ingin bahwa kita juga mengabarkan kabar baik. Ya dengan apa? Dengan perbuatan kita, dengan buah-buah. Tadi kan sudah dikatakan dengan buah-buah. Jadi kalau kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus dan kita sudah selamat, apakah that's it gitu loh hidup kita? Apakah hidup kita sudah kelar? Yang penting saya selamat udah. Apakah itu yang Tuhan mau? Tentu enggak. Tuhan selalu mengajar kita untuk berbuat kasih, untuk berbuat baik ya. Dan tadi juga sudah disinggung tentang yang tadi yin yang gitu ya. Kita lihat bahwa mereka sendiri dari dunia yang tidak percaya Tuhan Yesus, mereka tahu ada perbuatan baik dan jahat. Tetapi sayangnya mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Nah, itulah tugas kita. Jadi memang dari sejak zaman dulu sudah ada perbuatan baik dan jahat. Itu yang kita harus lihat. Dan juga pada saat kita tadi sudah dikatakan ya, kita percaya Tuhan Yesus, kemudian kita ada lihat banyak orang yang pura-pura minta-minta ya. Betul tadi kita dengar suara hati kita ada Roh Kudus. Tuhan bicara pada kita pada saat itu, apakah kita mau beri apa enggak. Tapi kalau kita tidak memberi, jangan kita merasa terkondem, aduh kita bersalah nih, aduh kita apa. Jadi hidup kita sengsara, hidup kita kalau ngeliat orang miskin, jadi kayaknya kita terkondem hati kita, aduh berbuat salah. No, enggak. Jadi kita balik lagi kepada Tuhan, karena iman kita itu dikatakan kalau kita punya iman sebiji sesawi kan kecil sekali ya, kecil sekali, kita bisa pindahin gunung gitu. Nah, apalagi kita gitu ya. Saya juga pikir-pikir apakah iman saya sudah sebiji sesawi gitu loh. Saya bisa pindahin gunung, tentu enggak. Ya, tentu kita bertumbuh, semua orang bertumbuh, semua bertumbuh. Ya, pengalaman hidup Om Tante ini lebih lama daripada saya. Tentu juga tadi banyak pengalaman-pengalaman, tapi Tuhan baik. Tuhan mengajar kita sampai saat ini. Sampai saat ini pun semua belajar. Bahkan semua pendeta pun nggak ada yang sempurna. Nah, itu yang perlu kita lihat gitu ya, bahwa Tuhan tuh baik, masih mengajar kita, kita masih diberi kesempatan sampai detik ini ya. Detik ini kita masih bisa dengerin firman Tuhan. Itu bukan anugerah. Apakah itu bukan anugerah? Anugerah. Kita nggak tahu besok kita gimana, kita nggak tahu. Bagus sekarang kita bisa dengerin, duduk dengar firman Tuhan. Itu merupakan kasih Tuhan menurut saya. Jadi ya kita nggak usah kalau kita nggak kasih, waduh kita berdosa ya. No, Tuhan tuh baik. Tuhan lihat hati kita, Kak, hati kita. Jadi bagus kalau kita bisa berkomunikasi setiap saat, tanya sama Tuhan, bagaimana ini kalau begini? Apakah kita beri apa enggak? Kalau kita nggak ada peace ya, itu kuncinya peace.
Kalau kita nggak peace, ya jangan kasih, jangan kasih, nggak apa-apa gitu loh. Tuhan juga nggak ini apa namanya, dia Tuhan melihat hati kita ya. Itu aja yang simple ya, yang simple. Tapi puji Tuhan saya banyak belajar dari pengalaman-pengalaman, itu aja yang tambahan dari saya. Kita nggak perlu untuk terkondem kalau kita nggak kasih. Tapi kita juga perlu berbuat sesuai dengan yang Tuhan ajarkan, yaitu setelah kita diselamatkan, bagaimana buahnya? Apakah kita bisa berbuat baik? Nggak gampang memang, tetapi itu yang paling penting. Tuhan mau kita berbuat baik. Yang paling penting, bagaimana dengan spouse kita? Apakah kita mengasihi? Bagaimana dengan anak kita? Bagaimana cucu kita? Apakah kita mengasihi? Itu juga salah satu bagian daripada kasih. Terima kasih, itu aja yang saya bisa share sedikit. Thank you. Terima kasih. kasih. Ya. Sedikit saya nambahin ya. Kita mengasihi, memberi nggak mesti uang ya, nggak msti uang. Kadang makanan, kadang kita memberi nasihat, memberi pengarahan, itu juga memberi. Nah itu saya belajar dari pengalaman saya banyak dibohongin orang dengan uang. Akhirnya ya saya coba usahakan untuk memberi arah jalan dia nih. Lu lagi keadaan begini nih, coba begini dan sebagainya. Itu juga kita memberi. Kalau memang jalan keluarnya masih tetap buntu, mungkin dia butuh, baru kita kasih uang. Saya dari pengalaman itulah ya. Memang nggak mesti kita memberi itu dalam bentuk uang, nggak mesti. Ya, ada dengan kasih kita memberi makanan satu, ya kan? Kita tahu dia belum makan, kita bawa kasih dia makan, itu udah juga memberi. Ya, itu. Ya, begitu aja tambahan saya. Terima kasih. God bless. Thank you. Lian, ya, saya mau tambahin ya, ada kesaksian yang saya lihat di YouTube, kesaksian dari seorang nyonya yang diwawancara oleh Kek Andy. Nah, dia sudah melayani di gereja selama 30 tahun, tapi pada suatu hari dia itu kelihatan seorang pengemis tua di muka gereja. Nah, kalau dia diberi senang, kalau tidak diberi marah. Jadi nyonya ini juga tidak senang sama itu pengemis. Tapi Tuhan terus berbicara sama dia. Tuhan ngasih tahu, kalau kamu tidak punya kasih kepada orang yang nggak punya, yang miskin, bagaimana? Terus dia pada suatu hari, oh ya Tuhan, dia insya. Lalu pengemis itu dibawa ke gereja, duduk sebelah dia. Nah di sebelahnya ada temannya. Terus dia bilang sama temannya, iya Tuhan berbicara gitu ya. Aku kok kepingin orang pengemis ini punya rumah, karena hidupnya di bawah jembatan, di kereta api, di stasiun, yang nggak punya status apa-apa. Lalu dia sebelahnya temennya itu tiba-tiba ngasih cek 1 juta rupiah. Lah, dengan itu dia lalu bikin rumah untuk menampung orang-orang miskin yang tidak punya status, tidak punya anak-anak kecil yang tidak bisa sekolah karena orang tuanya tidak kawin. Jadi mereka itu bukan punya status. Jadi dia tergerak, akhirnya dia punya yang disebut pondok kasih, berkembang dan dapat penghargaan dari pemerintah, dan juga sekarang dia Tuhan bilang, ayo kasih makan. Dia bikin makanan, bikin roti, bikin apa ya, semua organisasinya dia. Jadi dia menolong orang banyak. Yang ditolong itu ribuan. Nah, orang-orang anak-anak itu yang tidak punya status tidak bisa sekolah karena waktu sekolah mesti dimintai KTP. KTP tidak punya. Jadi dia nolong anak-anak itu dan juga orang tuanya dikawinkan. Pokoknya sekarang dia ngawinkan orang itu ribuan. Terus dia terbeban tidak hanya untuk orang Kristen saja. Dia ngawinkan orang-orang Buddha, orang Islam, orang Katolik, orang Kristen. Jadi segala golongan. Jadi dia tidak pandang bulu. Itu namanya kasih yang dari Tuhan. Ditanya sama Kek Andy, kenapa ibu berbuat begitu? Ya saya ya cuma ingin menurut firman Tuhan dan mengasihi Tuhan dan sesama. Itulah. Loh, lah tapi kok semua orang? Iya, karena kita ini Indonesia. Jadi merah putih itu semua golongan, dia bilang gitu. Wah, hebat sekali. Jadi sekarang ya punya banyak lah. Nah, jadi orang itu sekarang punya status dikawinkan, dia ngadakan kawin massal ribuan katanya dia. Terus kasih KTP. Semua ya jadi dari anak-anak itu bisa sekolah karena punya KTP, diuruskan semua sama organisasinya dia itu. Jadi inilah suatu kesaksian yang hidup, yang kita bilang kasih-kasih, tapi kalau tidak berbuat kosong. Iman kita kosong kalau tidak berbuat. Gitu loh. Jadi ini suatu kesaksian yang bagus bagi kita semua, menggugah hati kita. Bagaimana kita bilang punya iman, punya kasih, tapi tidak berbuat apa-apa. Tapi nyonya ini berbuat apa-apa. Dia tidak muda loh, sudah 70-an. Sampai sekarang masih berbuat itu. Ya itu saja. Very good. Jadi ini bisa buat orang Afghanistan loh ya. Kalau kita tidak nolong, ini seluruh gereja akan jadi berdosa ini. Dia jadi dari neraka.
Tante Tina, saya boleh ini ya, boleh Sure. share ya Tante. Pertama, sebelumnya saya mau bilang sama Pastor Ryu, wah Pastor Ryu, lansianya ICCC yang begini-begini ini saya senang sekali diskusi seperti ini. Wah, aduh, saya kepingin ke Ontario tapi ya udahlah, jatah saya di Saskatoon. Tapi thank you untuk Ci Ina sama Kostif yang mengizinkan saya untuk ikut lansia meskipun saya bukan lansia. Apa yang Om sama Tante share-sharekan, terima kasih sekali, terima kasih. Dan saya memang yang seperti ini tuh, itulah yang saya bilang itu apa ya, diskusi yang hidup gitu loh. Ya kan kita bisa terbuka, bisa ngomong. Tapi saya memang untuk tadi Om Alwin, Om Hans ya, Om Hans, Pastor Ryu, juga Om Tirta, memang sangat penting kita latih hati kita untuk tanya sama Tuhan, tanya sama Roh Kudus. Ya kan? Apa beri apa enggak? Nah, tapi saya mau share juga begini, Pastor Ryu. Tadi Pastor Ryu bilang oh kalau nggak damai ya jangan kasih, kalau damai kasih. Itu mungkin memang bagus, terutama kalau pertama-tama Om Tante. Tapi saya mau share karena saya sudah doa, tanya sama Tuhan, ya kan, peace. Saya bahkan bilang sama Tuhan, oke, satu konfirmasi lagi dah. Kalau suami saya setuju karena yang cari duit kan dia, bukan saya yang kerja kan. Ini terjadinya waktu saya tinggal di Bangkok. Suami saya juga setuju, nipu juga. Haleluya gitu. Tapi saya mau bilang begini loh sama Om sama Tante. Om Tirta bilang bahwa untuk menghibur diri, ya itu tapi masih pakai kekuatan kita. Tapi memang bagus, itu udah bagus Om. Tapi maksud saya, kalaupun kita ketipu, ayo kita bawa ke Tuhan. Gitu loh. Karena itu untuk mengetes, seperti pengalaman saya peace loh. Saya tanya sama Tuhan, iya, peace, iya, suami setuju, iya, ketipu juga. Berarti kan Tuhan mau ngajar saya sesuatu gitu loh. Ya kan? Nah, dan sesungguhnya makanya mari kita apa-apa tanya sama Tuhan, lapor sama Tuhan. Maksud saya intimasi dengan Tuhan ini memang sangat perlu sekali. Jadi dalam keadaan marah pun, kecewa pun, ayo kita diskusi sama Tuhan, ngomong sama Tuhan dengan jujur. Karena itu yang membantu saya. Karena kalau cuma menghibur diri ya, saya kehilangan itu untuk yang satu orang ini. Jadi dia orang Kristen loh. Busiat, ya kan? Jadi bukan orang sekuler gitu. Mungkin kalau orang sekuler ya namanya juga orang yang nggak percaya. Mungkin saya menghibur dirinya lebih gampang gitu ya. Ini orang Kristen coba, ya kan? Anyway, kalau kita cuma seperti itu nantinya akan masih memakai kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita diskusikan dan terus terang sama Tuhan, saya sakit, kecewa banget. Nah, di situ akan ada pergulatan tapi juga pendidikan Tuhan yang nantinya kita jadi lepas, dalam artian kita kalau memberi itu benar-benar tulus. Nah, saya memang mengucap syukurnya kejadian jelek itu membuat saya bisa untuk memberi dengan tulus. Jadi bagi saya kalau uang sudah lepas di kocek saya, ya kan, itu urusan orang, itu dengan Tuhan, urusan saya sudah selesai. Gitu. Apalagi kalau itu jumlahnya tuh yang maaf kata ya Bapak Ibu bukan untuk sombong ini, tapi kecil, alamak gitu loh. Itu sebenarnya tesnya itu masih mudah saya bilang. Karena akan ada tes yang datang yang mungkin akan lebih berat lagi, gitu loh. Ya kan? Maksud saya lebih berat tuh begini. Seperti Tuhan kalau yang persembahan itu. Janda kaya dengan orang yang kaya, ya kan? Janda kaya, jadi bukan jumlahnya, tapi bukan jumlah value-nya, tapi seberapa itu dalam bagi kita gitu loh. Karena gini, kalau kita masih bisa memberi dari kelebihan kita, sesungguhnya Om dan Tante, dan saya ini juga bilang sama saya, ya kan? Sesungguhnya itu kecil. Saya itu tinggal di Kamboja dan pernah tinggal di Laos, Kamboja, Thailand. Itu negara Buddha. Dan salah satu kesulitan orang Kristen untuk termasuk saya untuk memberitahu sama orang yang Buddha ini tentang Yesus, itu kesulitannya adalah pertama, lah kamu sama aku aja masih baikan aku kok, ngapain aku nyontoh kamu, ngapain aku ikut agama kamu, itu nemplak banget itu. Kedua, bagi mereka memang bahwa keselamatan itu free, itu susah banget masuknya, karena keselamatannya bagi mereka kan berbuat baik, berbuat amal, gitu kan. Nah, tapi anyway, itu cuma selingan. Yang mau saya sharingkan juga adalah kalau kita nanti, saya nggak tahu, saya juga ngaku sama Tuhan, adalah orang yang diminta Tuhan untuk memberi saat kita perlu. Nah, itu loh baru itu Kristus. Itu kalau bisa itu Kristus. Kalau kita memberi dari kelebihan kita, sesungguhnya ini saya juga ngomong sama diri saya sendiri ya, om, tante, kecil itu sesungguhnya. Karena itu gak lebih baik daripada orang-orang Buddha di sana. Itu orang Buddha itu malahan lebih baik, lebih jujur. Di Bangkok itu kalau di mall-mall ya, masih ada orang-orang yang ngeletain barang untuk ngecup meja. Jadi kalau di food court itu ya, jadi mereka mau ngeletakin tas kresek, tas yang ada isinya tentunya ya, atau payung, memang nggak dompet ya. Tapi nggak ada yang ngambil. Itu Bangkok. Coba kalau di Indonesia bablas. Di Kanada aja belum tentu gitu yang negara Kristen. Nah, saya mau tunjukin itu tuh maksud saya gini, bahwa kalau dilihat dari kebaikan doang, kebaikan manusia, entah itu memberi, entah itu jujur, sopir taksi di Bangkok saya masih nemuin yang jujur. Yang jelek juga banyak. Saya nggak bilang bahwa Bangkok itu bagus ya. Yang jelek juga banyak, yang itu juga banyak. Tapi maksudnya
presentasinya kalau dibandingin misalnya sama Jakarta. Alah, Mak, Jakarta kita mau ketinggalan apa aja pasti hilang. Udah 100% akan hilang gitu. Ya kan, saya nggak pernah dengar cerita teman-teman atau siapapun kalau ketinggalan barang di Indonesia dikembalikan, itu hampir pernah saya bilang nggak pernah saya dengar gitu. Tapi di Bangkok masih ada loh. Itu handphone, uang, tas itu dikembaliin sama supir. Sekali lagi bukan semua orang Bangkok baik. Nah, saya mau share pengalaman saya sendiri, tante sama om. Di situ waktu saya ditipu itu marah ya, jelas, namanya juga manusia ya kan. Nah tapi saya tuh bawa ke Tuhan. Untungnya memang saya itu waktu itu sudah mempunyai kebiasaan untuk apa-apa ngomong sama Tuhan. Jadi dalam keadaan marah pun saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya gemes banget sama orang ini, jahat sekali. Nah, Roh Kudus itu bawa saya ke pengalaman saya yang dulu gitu. Misalnya ternyata Roh Kudus tuh ingetin. Nah, kamu tuh sebetulnya masalah duit ini tuh kamu tuh masih banyak bolongnya, masih banyak kelemahannya. Contoh ya, saya itu karena saya tuh dari keluarga yang nggak kaya gitu ya, di Jawa Tengah, di Demak. Saya memang dididiknya keras sama mami papi, terutama mami, ya kan, dididik keras, jujur. Terus uang $1 itu berharga sekali, ya kan? Uang $1 itu berharga banget karena memang kami bukan dari orang kaya gitu, ya kan? Jadi kalau kehilangan $1 untuk alasan apapun, baik kesalahan saya maupun enggak, itu rasanya gitu. Dan kalau saya misalnya membeli barang, apalagi kalau di Bangkok, di Kamboja itu memang di Thailand sama Kamboja itu kebanyakan memang kita harus nego, ya kan? Jadi saya itu paling seneng kalau dapat barang yang murah, ya kan? Negonya tuh sampai 50 sen pun saya nego. Dan rasanya kalau sudah dapat tuh bangga sekali gitu kan. Nah, Tuhan itu, Roh Kudus itu waktu saya bergulat tentang ditipu, yang saya ditipu lebih dari 2.000 US. Jadi lebih dari 20 juta. Ya kan? Dan saya tuh, keselnya bukan main, karena saya merasa gini loh, Tuhan, keluarga saya aja yang masih butuh tuh banyak. Tahu gitu kan 2.000 itu saya kasih ke mami gitu loh. Mami saya aja masih butuh gitu loh. Ya kan, tahu begitu gitu loh. Kenapa ini terjadi Tuhan? Ya kan? Itu gemesnya tuh sampai saya tuh berhari-hari, Om Tirta, nggak cuma 1 hari berhari, karena gemes, nyesel banget, ya ampun, uang segitu, mami saya aja masih butuh gitu kan. Anyway, tapi waktu dibawa sama Roh Kudus, kamu kalau nego sama pembeli seperti ini. Terus saya pernah itu ya dibawa diingetin, jadi itu kayak film gitu loh, tapi cepet ya. Terus saya diingetin waktu saya tuh marah-marah sama orang tuk-tuk ya, di Bangkok itu kan kalau kemana-mana tuh ojek atau tuk-tuk gitu loh, kalau nggak bus sama taksi ya kan. Nah, di mana si tuk-tuk ini tuh nipu saya gitu loh. Ya kan, nipu saya karena sudah janjian 60 baht, oke, setuju kan. Nah, saya dibawa keliling sampai saya juga bingung loh, ini jalannya nggak di sini nih. Tapi setelah sampai di tujuan mintanya 100 karena tadi jalannya lebih jauh. Nah, itu kan bikin saya tuh gondok banget gitu. Itu terus di mana saya, Tuhan, kenapa apa diingetin ini Roh Kudus tuh, saya langsung nangis waktu itu. Karena Roh Kudus bilang, nah, kamu bilang aku ini sumbernya kehidupan kamu. Kamu bilang dari mulutmu, aku semua kekayaanmu atau semua uangmu itu dari aku. Tetapi kenapa hanya karena uang 50 baht atau berapa kamu marah? Terlepas itu si tuk-tuk itu nipu kamu apa enggak? Kenapa $2.000 kalau kamu bilang semua uangku tuh semua uangmu tuh dari aku? Kenapa kamu sampai marah berhari-hari? Itu saya langsung nangis. Aduh Tuhan, ampun Tuhan. Dan Tuhan, saya tuh bilang sama Roh Kudus, Tuhan, gimana nih Tuhan? Karena saya diingetin juga bagaimana saya tuh pernikahan pertama-tama saya sama si Warren itu ya. Saya itu kebetulan saya karena ngambil accounting, saya itu yang nulis catatan keperluan, expense-nya berapa, income-nya berapa gitu, kebetulan saya kan. Saya kalau hilang $1 itu saya bisa perang sama si Warren. Apalagi kalau itu salahnya dia. Waduh, itu bisa ya kan. Nah, saya tuh bingung, kenapa dibawa ini? Ya Tuhan, ampun Tuhan. Memang Engkau, saya mau memang benar-benar Engkau yang sumber. Nah, Roh Kudus itu saya dibawa ke akarnya. Nah, ini pengalaman saya memang bukan tapi mungkin ada baiknya Bapak, Om sama Tante tuh tanya sama Roh Kudus, terutama pas kita lagi soal uang atau soal apapun ya. Karena saya dibawa akarnya itu, saya itu jadi kayak vision begitu. Saya tuh mungkin di situ tuh umur 7 atau 8 tahun disuruh sama mami untuk beli sesuatu di pasar. Gitu, ya kan? Nah, ada uang kembaliannya itu hilang. Jadi sampai rumah saya itu dihajar sama mami gitu. Saya bukan dari orang kaya ya. Kami bukan dari orang kaya. Nah, itu menimbulkan luka di hati saya, di mana memang setelah itu saya yang namanya duit begini banget. Bukan pelit loh. Saya yang namanya perpuluhan itu tidak pernah lolos. Kalau ada yang lolos, ampuni saya Tuhan. Tapi seingat saya ya, saya sudah dididik dari kecil namanya perpuluhan, sampai dapat uang angpau pun itu disuruh perpuluhan sama mami. Ya, jadi bukan masalah memberi. Saya bukan orang pelit. Tapi maksud saya, kalau ada hal-hal yang orang lain
kesalahan, entah suami, entah anak. Jadi kalau anak saya ngilangin barang misalnya, itu saya marahnya tuh sampai berjam-jam. Itu anak saya ajar. Hukuman yang sangat, dan itu padahal kan itu menimbulkan luka di hati dia gitu, tapi saya nggak sadar. Nah, sampai dibukakan di akarnya ini, disitulah saya menyerahkan sama Tuhan, mengampuni mami, mengampuni diri saya sendiri dan sebagainya. Habis itu saya melihat uang tuh beda. Saya tuh sampai suami saya bengong, teman-teman saya juga bengong. Jadi belanja tuh ya, aduh, kalau dulunya tuh saya neritil, kalau orang Jawa bilang tuh neritil, negonya, nawarnya tuh neritil gitu ya. Itu saya malah ada hati yang melas di sini, yang dimana tuh saya merasa Tuhan itu seakan ngomong, nak, kamu tuh kan punya uang banyak, udahlah, apa untungnya dia tuh berapa? 10 bat, bahkan 100 bat itu sekitar $3 atau berapapun, itu kan lihat kehidupan dia yang sedemikian menderitanya. Kamu tuh hilang apa kalau kamu bilang bahwa kamu percaya sumbernya tuh dari aku, dan itu membuat saya tuh, jadi kalau saya tuh malah nggak nawar lagi. Makanya suami saya tuh sampai teman-teman saya, karena biasanya tuh saya yang paling ahli nawar. Teman-teman saya kalau belanja tuh saya disuruh ikut gitu, karena saya yang paling ahli nawar. Aduh, sebenarnya tuh memalukan ya sebenarnya Om Tante. Ya kan? Tapi karena saya nawar terus ya itu, kalau saya ngasih uang saya akan tanya, Tuhan kasih enggak? Dan kalau itu sebetulnya malahan kalau saya bilang jumlahnya kecil ya, menurut saya ya, sekali lagi ini bukan kesombongan, saya malahan enggak usah tanya sama Tuhan, karena pasti ayat yang muncul tuh lebih baik memberi daripada menerima. Jadi saya langsung kasih, dan saya cuma doa, Tuhan terima kasih kesempatan ini, selanjutnya urusanmu dengan orang-orang itu. Jadi orang itu mau nipu kek, itu uang mau dibikin apa kek, itu urusan dia sama Tuhan. Urusan saya nurut sama Tuhan. Gitu aja Om sama Tante. Sorry ya kalau lama. Amin. Bagus. Ini waktu masih ada sedikit untuk berbincang-bincang, tetapi sesuatu avenue, sebenarnya suatu kesempatan yang baik sekali, karena kita bisa bercurhat. Betul nggak? Ya, ini jadi kalau masih ada keinginan di dalam hati untuk bertanya, tanyalah sekarang sebelum kita nanti pisah, karena masih ada kira-kira 22 menit gitu. Jadi pakai kesempatan, karena jarang kan kita bisa begini ramainya. Betul. Mari silakan. Ya, dan saya terima kasih sama om-om sama tante-tante. Jangan takut salah om-om sama tante-tante. Disinilah ruang yang seperti ini ya, Tante Tina ya. Disinilah kita belajar, kita saling encourage, kita saling bagi gitu, ya kan? Ya nggak, Pastor Liu? Nggak ada lagi pertanyaan. Jadi saya juga mau bilang, ada orang yang asalnya itu masing-masing family itu lain-lain gitu. Jadi ada yang pelajaran dari barat itu mau saklek gitu ya. Ada yang jadi sudah gampang, ada perhitungan ini, perhitungan itu lebih nggak banyak pusing begitu. Tapi banyak hal lain selain uang saja. Jadi banyak hal itu yang perlu bergumul. Jadi pergumulan dengan Tuhan itu membuat makin erat dengan cara tanya jawab itu. Saya kira hubungan itu makin indah. Itu saya sudah mengalami banyak hal ini, pandemik segala itu. Jadi makin dekat begitu, sebab selalu tanya jawab soal suntikan segala itu ya. Itu saya dulu juga bilang, saya senang kok itu anak-anak langsung bisa, anak cucu bisa beres gitu ya. Dulunya saya tiap hari juga mikirkan itu gimana caranya untuk dapat segala itu, sama coba tiap hari melihat daftar-daftar itu tiap hari. Sampai sekarang juga melihat daftar-daftar. Juga di gereja kami juga belum dibuka betul, jadi misi berapa persen itu, jadi kita putuskan sudah kita Zoom saja. Banyak ikut Zoom sebab misi mempertimbangkan kena penyakit segala, kita misi mempertimbangkan penyakit itu begitu. Jadi ya itu aja, banyak tanya jawab. Ya, itu very good, karena itu berarti Anda berintimasi dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ya, karena tanpa dia, ya he is your source of reliance ya. Jadi he will bless you for that. So it's a good thing. Iya. Oke. Yang nggak tahu nih mau ngapain. Oh, oke. Sudah, Tina udah kelar? Ya, saya sudah kelar. Barangkali James masih mau nyanyi. Ada lainnya? Ada yang mau terakhir? Ada yang mau? Saya mau cerita sebentar. Waktu diputuskan tidak boleh ke gereja, kami terus pasang lagu-lagu itu YouTube yang 50 itu. Tiap belum ada gereja dulu yang dibuka, belum ada Zoom kita terus pasang itu aja, Zoom 50 lagu itu yang continue itu dan waktu itu sebab itu di kondominium mungkin dengar, jadi ada orang nelpon saya tentang kenapa kayak pandemi kok Tuhan tidak mau itu ya begitu. Jadi sebab kita how to manage supaya orang-orang dengar suara Tuhan itu, lagu-lagu itu kita putar sebab tidak ke gereja waktu itu. Saya cuma mau bilang itu. Oke, Steve,
Oke, sekarang ya saya serahkan kepada Susi di mana Oh waktunya. James lagi kan. Oh, James masih mau terus Masih Tutup doa. tutup doa. tutup doa. Doa sekarang. Yes, please. Allah Bapa kami yang dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kalau kami bisa masih bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang saling menguatkan iman kami dengan segala semua share yang telah diberikan tadi. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Pakailah kami lansia, para lansia. Tuhan, tetap Tuhan bisa kuat di dalam iman kami yang kami tadi sudah di-share oleh Tina dan beberapa semua saudara-saudara kami yang lain. Kami tetap mau mempunyai iman dan berbuah-buah Tuhan, dan supaya hidup keimanan kami ini Tuhan berkenan kepadamu saja. Syukur dan terima kasih Bapak, syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup Zoom meeting ini. Haleluya, amin. Amin.